Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika keperawatan. Di sini ada beberapa nama dari kelompok 5. Anggotanya ada Mutia Salsabila, Tiara Marsanda, Siti Maesaro, dari Dwi Pamungkas, dan Dai Rizky. Mungkin nanti selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika merupakan pertimbangan keputusan antara yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berdasar atas nilai moral dan kesusilaan. Fungsi kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat, menjadi pedoman bagi perawat dalam berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etika. Fungsi selanjutnya yaitu menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Fungsi yang terakhir, memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Ada macam-macam prinsip etika perawatan. Yang pertama otonomi, yang kedua berbuat baik, yang ketiga keadilan, yang keempat tidak merugikan, yang kelima kejujuran, yang keenam ketaatan, yang selanjutnya kerahasiaan dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya ada nilai dan norma masyarakat. Dan yang terakhir nursing advokasi. Baik, di sini ada contoh kasus non-mal efisien yang tidak merugikan. Perawat Bahyudi bertugas di ruangan penyakit dalam pria. Di sana terdapat klien yang mengalami batu ginjal. Klien tersebut baru saja dilakukan intervensi dan tindakan medis. Dokter mengatakan sudah ada komplikasi lanjut terkait gangguan tersebut yang beresiko pada kematian. Pada saat itu klien bertanya kepada perawat Bahyudi tentang bagaimana keadaan dan kondisinya. Perawat Bahyudi menjawab, kesembuhan adalah milik Allah, Bapak tenang. Jika Bapak yakin, maka insya Allah Bapak akan segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Kami selaku tim medis akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Bapak dan kami yakin bahwa Bapak akan segera sembuh. Pernyataan perawat Bahyudi membuat hati klien tersebut senang dan perlahan kondisinya semakin membaik. Perawat Bahyudi telah menjawab dengan tepat sehingga tidak memberikan beban psikologis pada klien tersebut. Selanjutnya di sini ada kasus beneficien berbuat baik. Perawat Denny dan Chandra senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal. Tidak pernah berkata kasar pada klien maupun keluarga. Pada saat dinas malam, mereka menemukan seorang bapak yang duduk di luar dengan raut muka yang cemas, lesu, dan terlihat lelah. Perawat Denny dan Chandra menghampiri lalu bertanya tentang masalah yang dihadapi bapak tersebut. Bapak tersebut mengatakan dia telah menjaga anaknya selama 5 hari di rumah sakit. Pekerjaannya buruh harian sehingga tidak punya uang lagi. Bapak tersebut mengatakan sudah 2 hari ini dia hanya makan roti. Perawat Denny dan Chandra pun lalu membantu masalah bapak tersebut, mengidentifikasi masalah sampai memberikan opsi solusi. Di sini ada contoh kasus selanjutnya yaitu justice atau keadilan. Pada saat pemberian asuhan keperawatan, perawat Prananda Pakiputra selalu memberikan terapi sesuai dengan SOP keperawatan dan undang-undang kesehatan yang berlaku. Pada saat itu, ada dokter yang baru bertugas di rumah sakit dan dokter tersebut menjadi ketua tim di ruangan tersebut. Pada saat dokter mengatakan pemberian terapi farmakologi yang tidak sesuai dengan indikasi untuk gangguan ginjal, perawat Prananda Pakiputra berani membela hak pasien dengan mengatakan dan mendiskusikan bahwa terapi tersebut tidaklah sesuai panduan buku kesehatan, mengingat klien adalah anak-anak.
Dan juga di sini ada contoh kasus otonomi. Seorang klien, Tuan M, berusia 65 tahun, telah dirawat selama 3 bulan di rumah sakit karena gagal ginjal kronik. Kondisinya dalam keadaan kurang baik dan memang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Akan tetapi klien mempunyai keinginan untuk dilakukan perawatan di rumah. Keluarga tidak menginginkan hal itu karena keluarga khawatir terhadap kesehatan Tuan N. Dalam hal ini, tenaga medis, pihak rumah sakit, keluarga, serta khususnya kita perawat harus menghargai keputusan Tuan N. Karena Tuan N memiliki alasan tersendiri mengapa dia mau dirawat di rumah. Karena prinsip otonomi adalah keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan memutuskan. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang dihargai. Selanjutnya yaitu advokasi. Perawat sebagai advokat yaitu sebagai penghubung antara klien tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien, membela kepentingan klien dan membantu klien, memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Menurut Dewi tahun 2008. Kasus dilema etik keperawatan pada sistem perkemihan. Tuan Y dan Nyonya N usia 45 dan 43 tahun pada hari Minggu datang ke RSUD dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Tuan Y mengaku pada saat berkemih keluar kencing berwarna merah secara terus-menerus. Sebelumnya, Tuan Y memang mempunyai riwayat penyakit batu ginjal. Setelah dirawat dan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, Tuan Y didiagnosa mengalami komplikasi yaitu gagal ginjal di kedua ginjal, kanan dan kiri. Tidak hanya itu, Tuan Y juga mengalami CA ginjal kiri, di mana ginjal kiri Tuan Y harus dilakukan pengangkatan sehingga CA tidak melebar ke area yang lebih luas. Pada saat itu, tindakan ini adalah satu-satunya tindakan yang dapat segera menyelamatkan nyawa Tuan Y. Akan tetapi, permasalahannya tidak hanya pada pengangkatan ginjal. Yang menjadi masalah adalah Tuan Y juga mengalami gagal ginjal kanan dan kiri. Sehingga meskipun CA ginjal Tuan Y diangkat akan teratasi, akan percuma karena ginjal sebelah kanan telah mengalami kegagalan. Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk Tuan Y bisa melanjutkan hidup hanya dengan satu ginjal. Di saat bersamaan, ada klien lain yang meninggal dunia dan sebelum meninggal klien tersebut bersedia mendonorkan kedua ginjalnya kepada Tuan Y. Pihak keluarga tersebut bersedia untuk mengizinkan anggota berterima kasih kepada klien dan keluarga yang bersedia mendonorkan ginjalnya tersebut kepada Tuan Y. Masalahnya adalah Tuan Y adalah seorang muslim yang fanatik, di mana Tuan Y meyakini bahwa menerima donor organ yang membahayakan nyawa orang lain, terlebih lagi menerima organ dari orang yang telah meninggal dunia adalah perbuatan dosa. Tuan Y mengatakan hal tersebut sama saja dengan melanggar kehormatan dan
penganiayaan terhadap mayat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memecahkan tulang mayat itu sama saja dengan memecahkan tulang orang hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang harta rampasan dan mencincang mayat musuh. Hadis riwayat Bukhari. Dari kasus tersebut terjadi dilema etis, konflik keyakinan di mana Tuan Y menolak untuk dilakukan transplantasi organ, akan tetapi jika Tuan Y menolak, maka sangat kecil kemungkinan Tuan Y bisa selamat dari musibah tersebut.